Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melodic Custom 09. Saya mau review mesin yang kemarin udah kita rakit, Basic GL Pro 225 cc. Lanjut ke bagian partnya. Ke bagian kruk asnya atau bandulnya. Bandulnya langkah 70 stang ninja. Jadi di sini angka dialnya sekitar 0,04. Ini kalau buat touring atau buat herekan ini udah nggak geter ya teman-teman, karena standar pabrikan itu toleransinya 0,05. Rasionya masih menggunakan standar. Pistonnya saya pakai 64 Tiger yang siripnya udah saya potong sekitar 5 mili. Ketika TMB dia masih keluar sekitar 2,5 mili. Sebenarnya kalau keluar seperti ini dia kurang bagus ya teman-teman. Ketika sirip pistonnya keluar seperti ini dia sebenarnya kurang bagus. Cuma berhubung ini bloknya Tiger standar, ya maklum lah kalau pistonnya keluar sedikit, tapi masih tetap aman kalau sekitar cuma 2 mili. Kalau nggak dipotong ini keluarnya bisa sekitar 8 milian, dan itu bahaya teman-teman. Paling nggak kita harus pakai piston yang lebih pendek. Kalau ini keluarnya sekitar 2 mili dia masih aman. Di bagian noken as saya menggunakan noken as T3. T3 ini kebutuhannya untuk top speed atau touring. Jadi durasinya dia lebih lebar dan lipnya juga lebih tinggi. Jadi lip noken as ini di angka 9, di angka 9 mili, dan durasinya 260-an derajat, sekitar 260 derajat. Penyesuaiannya jika pakai noken as T3 ini, kita harus coak di bagian sini karena pelatuknya ini dia mentok. Contohnya seperti ini, dia pelatuknya nggak bisa bergerak, jadi dia pelatuknya mentok ini. Nanti kita bakalan babat sedikit. Dan di bagian topi klepnya atau retainernya kita papas 1 mili di bagian sini. Dan kuku klepnya juga kita papas 1 mili, karena jika tidak kita papas, karena lipnya 9 mili, nanti ketika angkatan klep tertinggi dia akan mentok seal klep. Jadi penyesuaiannya cukup dipapas 1 mili di bagian retainer bagian bawahnya, dan kuku klepnya dipapas 1 mili. Dan jangan lupa juga per klepnya kita papas juga 1 mili biar nggak mentok. Jadi ulirnya ini kalau per standar dia rapat, ketika diajar lip noken as 9 mili dia bakalan mentok. Jadi penyesuaiannya seperti ini, kita coak sedikit-sedikit ujungnya. Jadi ketika nanti noken as dalam lip tertinggi dia nggak mentok body tutup headnya. Setelah kita coak pelatuknya, dia gerakannya jadi bebas, dia aman, nggak mentok. Jadi tipsnya ini teman-teman, kalau kita pasang tipe T1, T2 atau T3, kita harus perhatikan bagian tutup headnya. Biasanya rata-rata dia mentok. Kalau nggak kita papas biasanya dia berisik. Di bagian klep masih menggunakan standar GL Pro Newtek. Ukurannya sama kayak Tiger ya teman-teman. Ukurannya 31,5 dan 27. Dan area portingnya nanti kita porting. Nanti bos klepnya yang X kita babat aja ini sedikit biar gak menghalangi flow buang. Ukuran klep I nya ukuran portingnya yang in 26, yang X nya sekitar 22, nanti yang in kita buat 28 ukurannya, yang X nya nanti kita buat sekitar 24.
settingnya ini nanti kita tipisin. Jadi kalau kita tipisin ini sama aja kita melebarkan ukuran klep. Jadi nanti udara dan bahan bakarnya masuknya lebih plong, otomatis dia lebih banyak juga masuknya. Jadi kita nggak perlu klep gede, tetap memaksimalkan klep standar. Karena ini budgetnya murah meriah, memaksimalkan yang ada teman-teman. Jadi portingnya dimulai dari sini teman-teman. Dimulai dari area setting. Jadi teman-teman yang belum punya alat porting, saya punya alat porting rekomendasi, harganya murah meriah. Harganya saya jual 330.000. Sudah termasuk mesin portingnya, termasuk pedalnya juga. Pokoknya siap pakai. Pokoknya siap kirim seluruh Indonesia. Ke bagian piston, saya pakai Tiger. Yang siripnya udah saya potong sekitar 6 mili. Biar nanti saat TMB dia pistonnya nggak keluar terlalu banyak. Dan tujuan saya membuat lubang-lubang ini sebenarnya model dimple ini buat menyimpan oli. Jadi nanti saat gesekan olinya nggak kesapu bersih oleh ring. Jadi masih nyimpen di bagian dimple-dimple ini teman-teman. Jadi nantinya naik turun piston itu jadi licin karena olinya dia nggak langsung kesapu oleh piston. Olinya nanti tersimpan di sini. Kalau kita bor tembus dia malah olinya langsung jatuh ke bawah. Jadi olinya langsung kesapu oleh piston. Kalau model dimple seperti ini dia olinya bisa tersimpan di dalam bola-bola ini. Dan yang harus diperhatikan ketika TMB, paling enggak pistonnya dia nggak mentok sama krek as. Jadi ada celahnya. Dan tips satu lagi, pistonnya harus ada space kanan kiri. Jadi jika teman-teman pakai piston VIM itu biasanya dia nggak ada space nya. Jadi teman-teman harus coak bagian pin pistonnya atau bagian di area pin pistonnya ini dicoak 1 mili biar space nya lebih longgar. Jadi kenapa harus ada space nya? Jadi space ini tujuannya buat toleransi. Misalnya nanti kruk asnya dia sedikit miring ke kiri atau ke kanan, jadi piston ini bisa menyesuaikan si kruk asnya itu sendiri. Jadi begitu teman-teman. Di bagian noken asnya saya pakai BRT tipe T3. T3 ini lumayan banyak penyesuaiannya teman-teman. Per yang kecil, per klepnya harus dipotong sekitar 1,5 mili atau 2 mili. Terus bagian pelatuknya juga dicoak. Noken as T3 ini overlapnya sekitar 3,2 mili. Teman-teman bisa lihat durasinya ini sekitar 260 derajat dan lipnya sekitar 9 mili. Jadi overlap tinggi seperti ini dia bagus buat putaran menengah ke atas. Dia lebih powerful di RPM menengah ke atas, cocok buat herek atau touring. Jadi lubang portingnya kurang lebih 28 lah. 28. Terus di bagian area settingnya saya buat 29. Jadi semakin ke dalam semakin mendekati setting ini saya buat 29. Dan klepnya ini udah saya backup. Sebenarnya ini udah saya pasang makanya nggak kelihatan. Jadi lupa mau di video teman-teman. Intinya mah seperti itu ya. Di area settingnya saya buat 29 dan klepnya udah saya backup. Di bagian klep X-nya ini di area settingnya saya buat 24. Lanjut ke bagian piston. Ke bagian piston saya pakai Tiger. Yang siripnya udah saya potong sekitar 6 mili. Biar nanti saat TMB dia pistonnya nggak keluar terlalu banyak. Dan tujuan saya membuat lubang-lubang ini sebenarnya model dimple ini buat menyimpan oli. Jadi nanti saat gesekan olinya nggak kesapu bersih oleh ring. Jadi masih nyimpen di bagian dimple-dimple ini teman-teman. Jadi nantinya naik turun piston itu jadi licin karena olinya dia nggak langsung kesapu oleh piston. Olinya nanti tersimpan di sini. Kalau kita buat tembus dia malah olinya langsung jatuh ke bawah. Jadi olinya langsung kesapu oleh piston. Kalau model dimple seperti ini dia olinya bisa tersimpan di dalam bola-bola ini. Lanjut ke bagian kortran. Kortrannya saya bikin halus seperti motor fiction
Myoji dan lain-lain. Jadi setelah pakai honing amplas kasar, saya finishing pakai amplas 1000. Jadi biar dia halus, dipegang rata, licin. Karena mesin ini saya udah pakai oil jet, jadi kita nggak perlu lagi pakai film oil yang model bloknya kasar. Katanya kan bisa menyimpan oli di dalam guratan-guratannya ini. Jadi karena saya pakai oil jet, pelumasannya udah bagus, nggak perlu pakai ini quarteran jenis model kasar. Jadi pakai quarteran halus juga dia tetap maksimal. Dan celah pistonnya saya buat seperti ini. Dia masuknya nggak seret. Ini seret karena ada kotoran ya teman-teman. Dia longgar, jadi nggak ada seret-seretnya. Tujuannya biar nggak gampang macet, karena kalau cc gede itu otomatis panasnya dia lebih tinggi, jadinya pistonnya harus lebih longgar biar nggak gampang macet. Bagian kopling ini nggak ada yang istimewa ya teman-teman, cuma pakai per kopling Tiger standar, dan kampasnya masih pakai 5. Jadi cuma saya tambahin ring, tebalnya sekitar 2,5 mili biar ada keras. Jadi pada intinya di bagian kopling ini yang penting nggak selip. Jadi tenaga dari puntiran kruk as itu tersalur sempurna ke bagian roda belakang sebelum diolah oleh rasio. Jadi intinya nggak selip, tapi koplingnya tetap nyaman dipakai karena dia nggak terlalu keras, jadi tetap kenyal. Sedikit pengetahuan buat teman-teman, kenapa saya lebih suka stang 4 tak atau stang ninja kalau struknya panjang. Karena stang ninja ini dia jalur olinya dia sama kayak 4 tak. Jadi jalur olinya dia menghadap ke atas. Jadi pelumasan piston ini ada di sini teman-teman. Pelumasan piston ini melalui jalur oli ini, dia olinya nanti naik ke atas. Jadi oli yang ditekan dari sini tembus ke sini, langsung naik ke atas melumasi piston. Makanya kalau udah stroke up dan bore up, saya suka menambahkan oil jet lubang ini. Dari lubang sini, ini lubang tambahan buat oil jet. Jalurnya dia lewat sini, jadi cara kerjanya lubang ini akan menyemprotkan oli ke atas seperti ini. Jadi nanti dinding silindernya ini bakalan terlumasi oli dengan sempurna biar pistonnya lebih licin dan pistonnya nggak gampang macet atau ngunci. Pastinya nanti pergerakan piston naik turunnya jadi lebih licin. Seperti ini cara kerjanya. Nantinya oli bakal melumasi bagian dinding silinder dan piston itu sendiri. Otomatis suhu mesinnya nanti bakal ideal karena pistonnya dilumasi oleh oli dari bawah. Suhu mesinnya bakalan lebih stabil dan pastinya tidak mudah panas mesinnya. Lanjut, cara ukur kompresi dengan manual. Caranya kita isi dulu spet atau jarum suntik ini dengan cairan kurang lebih sekitar 20 cc. Jadi kubah kita nantinya harus lebih sedikit isi cc-nya ya teman-teman. Misalnya ini 20 cc, langsung kita masukkan. Coba lihat. Kita masukkan sampai penuh. Gara-gara Pak Pur jadi rasi itu Dan ternyata kurang cairannya, kita tambahin sekitar 5 cc. Setelah kita masukkan cairannya, ternyata isi kubahnya 22 cc. Tadi saya yang pertama isinya 20 cc, terus saya tambahin 2 cc lagi, ternyata sudah penuh. Langsung aja kita ukur. Jadi cara pengukurannya sisi motor. Ini sisi motornya 12
225 cc ditambahkan 22 terus dibagi 22. Jadi rumusnya seperti ini. cc motor ditambah isi kubah dibagi isi kubah. Jadi cc motor ini 225 ditambah 22 cc dibagi 22 cc sama dengan kompresinya ketemu 11,2 banding 1. Jadi kompresi 11 ini masih aman. Idealnya minum pertamax atau pertalite. Idealnya dia minum pertamax. Jadi pada pengapian dan karbu ini, pengapiannya saya menggunakan standar, nggak saya majukan karena menurut saya ini pengapian standar udah cukup. Kalau dimajukan juga saya juga nggak punya alat ukur pastinya, jadi nggak punya alat dinotes. Jadi misalnya saya majukan, nanti kan saya nggak tahu juga perubahan tenaganya seperti apa, makanya nggak saya majukan karena menurut saya ini standar udah cukup. Dan masalah karbunya pakai standar Tiger yang belum di reamer. Jadi kalau ukuran karbu itu idealnya nggak boleh terlalu besar. Jadi karbunya ini sekitar 28 venturinya. Jadi misalnya kalau pakai ukuran 34, misalnya karbunya terlalu besar, kevakuman mesinnya nanti jadi rendah. Jadi ibaratnya yang tadinya kalau venturinya kecil, dia sedotannya kenceng, jadi otomatis bahan bakar yang ikut kesedot dalam silinder itu pengkabutannya sempurna. Tapi kalau venturinya gede, nanti proses pengkabutannya dia kasar, jadinya nanti kurang bagus pembakarannya. Nanti tinggal kita setting sampai ketemu warna busi merah bata. Jadi motor stroke up itu belum tentu boros ya teman-teman. Nanti kita setting sesuai kemauan mesin. Ciri-cirinya ketika settingannya udah pas, businya berwarna merah bata, tandanya ini tenaga paling optimal. Jadi kalau keborosan juga malah dia ngempos nggak bertenaga. Jadi seperti itu. Lanjut ke proses pemasangan. Dan ini dia hasil akhir GL 225 cc. Karbunya ini pakai PE ya, soalnya karbu yang Tiger itu banjir, makanya ini pakai PE. Pilot jetnya ketemu 38 dan main jetnya ketemu 120. Power atasnya nampol banget bosku.